Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Saya ngasih sebuah pelajaran kepada para pemula ini. Kalau menangani isi freon R600 ini, Anda bisa kalang kabut. Artinya salah sasaran, kemudian ini akan kebakar, kemudian meledak. Memang dulu pernah saya uji nih. Saya akan uji lagi, saya pastikan bahwa R600 ini nyala. Makanya saya akan kasih tutorialnya demi keamanan ini. Jadi keamanan pribadi juga kalau Anda misalkan ngisi R600 supaya tingkat keamanannya ini super. Kalau saya kan sudah super karena apa? Kalau ada api yang di video sudah pernah saya unggah, ini masih tenang. Kalau yang tidak tenang ini, semburan api ini bisa repot. Makanya tutorial ini saya arahkan untuk sangat berhati-hati kalau misalkan ngisi freon kulkas yang jenisnya R600. Saya akan uji sebentar bahwa ini pastikan ini nyala atau tidak seperti LPG. Kemudian saya akan kasih cara kalau isi freon R600 supaya para pemula ini aman. Saya menjamin aman ini karena saya jaminannya yang bikin konten. Oke, Anda saksikan ujinya dulu ini. Oke guys, demi meyakinkan Anda, saya bikin tutorial ini tidak main-main ini. Tentu berdasarkan uji dan sudah saya teliti duluan. Tentu ini sudah lama, makanya saya berani mengunggah supaya para pemula ini tidak nyasar ini ke Bandung, malah ke Surabaya, ke Indramayu. Ini jelas salah sasaran. Saya akan unggah habis untuk Anda. Tentu ini tidak saya tipu, ini real dan tidak saya edit. Saya akan uji dulu R600 ini nyala atau tidak. Ini untuk pengetahuan para pemula. Kalau urusan R600 ini memang ini seperti LPG. Jadi kalau ada salah atau ngelas, masih ada R600 ini di kulkas. Ini pasti sembur. Saya kasih arahan satu lagi nih. Kalau yang namanya ngelas ini harus tidak menghadap, misalkan pipa ini atau filter ini tidak menghadap ke badan. Artinya ini harus menyamping ke kanan. Kalau ada api ini pasti larinya ke kanan atau ke kiri, jangan menghadap ke kita. Artinya kalau misalkan ada api sudah pasti kita yang kena. Jadi itu trik yang pertama urusan dengan semburan api. Saya akan uji nih R600 bahwa ini nyala atau tidak. Ini pastikan untuk para pemula ini masalahnya ini kayak LPG nih, freon kulkas ini. Saya akan tes dulu ini, apakah ini nyala. Oke, Anda lihat ini nyala, ini R600 ini nyala. Ini masalahnya kalau kapasitasnya banyak, ini Anda bisa kacau ini, apalagi para pemula. Anda lihat sendiri nih, freon kulkas ini nyala ini jadi jangan main-main ini, apalagi para pemula. Oke, Anda saksikan tutorialnya saya ngisi freon R600 yang aman. Anda saksikan videonya. Nyala ini. Oke guys. Saya sudah arahkan, kemudian sudah saya uji R600 ini nyala. Kalau ada yang komennya miring, pasti saya habis sama saya. Karena apa? Saya berdasarkan uji dan sudah pasti saya teliti duluan. Makanya saya berani mengunggah sebuah konten untuk para pemula supaya tingkat keamanannya isi freon R600 ini super, tidak mengalami fatal atau mengalami yang lain. Aman-aman saja. Tonton videonya Jack Volta ini. Oke guys, diisi freon R600 ini tentu untuk keamanan ini ada dua cara. Saya sudah pernah unggah dengan menggunakan kapiler.
Dan caranya nutup terakhir dan elas, karena ini urusannya api kemudian nyambar, saya unggah. Jadi artinya kalau menggunakan kapiler seperti ini, minimal 20 cm atau 15, Anda lilit kain basah, baru tekan dan las. Jadi panas ini tidak nyembur keluar setelah dirapetin, kemudian ditutup dengan tang. Anda pergunakan kain basah. Kalau menggunakan kapiler ini, jadi ada dua cara, tapi ini paling aman ini menggunakan pentil. Jadi pentil ini setelah isi kemudian copot, kemudian rambang, tinggal pergi. Kalau yang namanya menggunakan kapiler, ini ngelasnya harus hati-hati. Oke. Rangkaiannya, caranya ini sama dengan 134, tetapi ini lebih hati-hati karena ini tentu nyembur apinya kalau ada api. Jadi kayak LPG. Makanya kalau pemula, usahakan menggunakan pentil seperti ini. Usahakan menggunakan pentil. Jadi begitu copot selang, begitu sudah selesai copot selang, kemudian dirambang dengan ludah, tinggal pergi. Kalau kapiler, ini memang harus 20 cm atau 15 sebelum titik elas ini Anda lilit kain basah. Jadi caranya seperti itu. Rangkaiannya sama, presnya tetap, filter, kapiler, vakum ini sama. Jadi ini tidak ada perubahan dengan 134, hanya hati-hati pada saat terakhir. Karena terakhir ini sama dengan kalau menggunakan kapiler dielas berarti api. Kalau vakum kan posisinya belum ada isi freon. Jadi ini aman. Posisinya freon masih tertutup semua. Jadi aman. Kalau terakhir menggunakan kapiler tentu ini ngelasnya hati-hati. Saya akan tes cara isinya ini. Kalau pemula usahakan menggunakan pentil jadi aman. Hanya tinggal pasang pentil. Oke. Kemudian freon. Oke. Ini jauhin. Kemudian colok, vakum. Colok vakum sama seperti 134. Jadi ini vakum pun sama seperti 134. Tidak ada perbedaan, hanya perbedaannya di terakhir pada saat lepas selang. Ini kalau kapiler ini harus hati-hati ngelasnya. Kalau menggunakan pentil, copot selang tinggal pergi. Vakum sama ini, ya. Karena ini belum terbuka, dari freon dari manifold belum terbuka, vakum ini, ya. Ini ngelasnya pasti aman. Tinggal elas saja, ini tidak ada jejak R600 ini. Karena dari awal sama sistemnya seperti 134. Digebres supaya keluar bekas percikan si R600. Sebelum pasang filter tentunya. Atau sebelum pasang kapiler. Ini semua sama cara 134. Hanya yang berbeda terakhir. Vakum ini tidak ada hubungannya dengan R600 yang keluar. Jadi ini dielas pun aman. Karena ini belum dibuka ini. Ya. Saya akan tes elas. Tutup saja misalkan. Saya tutup ini dan elas. Oke, sudah saya tutup. Kemudian ini Anda buka freon. Oke. Buka freon sama seperti 134 ini.
sama seperti 134. Hanya saja kalau yang inverter ini isinya 0. Ya. Kalau yang inverter ini DC harusnya. Kalau yang AC 600 lama ini isinya tetap saja ini di atas 10 atau 8 atau 9 atau 12. Sama pengisiannya. Ini langsung anget. Ini sisa sedikit R600-nya, jadi saya tidak bisa pastikan ini dingin atau tidak. Intinya caranya ini samain. Sisa sedikit, saya akan tes ini. Ini hanya uji, hanya cara tutorial. Jadi ini saya menggunakan hanya cara kolisi freon, menggunakan kompresor bukan R600, tapi ini saya ngasih caranya kalau isi freon R600 ini. Ini sudah hangat di filternya. Sama seperti 134. Sama saja seperti 134, filternya pun anget. Kalau misal ini bocor, kasih korek, sudah pasti nyala ini. Karena R600 ini nyala. Jadi seperti itu. Semua caranya ini sama ini dengan 134, hanya terakhir kalau menggunakan kapiler dan pentil. Paling aman pemula menggunakan pentil, copot selang tinggal pergi ini. Ini sudah pasti di dalam sudah ada dingin. Saya akan lihat di dalam dia evap. Ini untuk bahan uji karena menggunakan selang supaya para pemula tahu ini berjalannya freon iya, kemudian proses dingin iya. Ini luar biasa ini. Tuh. Kan? Ini freonnya berjalan ini. Tuh, kan? Tak percaya. Saya akan tes habisin ini untuk uji ini. Satu tutup. Ini yang terakhir ini. Sudah tertutup semua. Kalau pemula menggunakan pentil ini gampang saja ini. Tinggal copot selang. Oke, sudah. Anda rambang dengan ludah ini kayak saya. Oke. Gampang kalau melembung atau tidak ini gampang, intinya disesuaikan. Jadi seperti itu. Oke, caranya mudah sekali. Hati-hati yang penting. Saya lihat di dalam. Itu dia, guys. Kaku ini selang kalau sudah dingin. Oke, guys. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda para pemula ini, ya. Karena tentu ini satu ini nyala, sudah saya bilang bolak-balik bahkan berdasarkan uji. Jadi mudah-mudahan Anda berhati-hati. Saya unggah tutorial ini dengan cuma-cuma ini. Oke?
Jadi ini sudah tidak main-main ini. Urusannya sudah pelajaran yang saya kupas dan saya bongkar rahasianya untuk Anda para pemula. Pasti kalau nonton video ini, saya menjamin ini. Jadi saya jaminannya ini nggak tanggung-tanggung. Pasti bisa guys. Siang guys.